Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngejelasin cara menggunakan Google Keyword Planner. Jadi, eh, mungkin ada yang belum tahu, jadi Google Keyword Planner itu adalah salah satu tools dari Google Ads. Google Ads yang kurang lebih fiturnya tuh sama kayak Google Trend. Pasti teman-teman yang setahu saya sebagian besar orang sudah apa ya, menyarankan untuk pakai Google Trend dan lain sebagainya. Itu bagus, Google Trend bagus, saya juga kadang pakai. Tapi sepengalaman saya Google Keyword Planner tuh lebih detail daripada Google Trend. Oke, lanjut sebelum kita praktek, saya akan ngasih tahu kenapa ini penting. Kalau saya sih kalau saya sih paling sering pakai itu untuk menilai suatu brand. Jadi saya menilai brand saya khususnya berapa sih volume search-nya tiap bulan di Google. Artinya kalau makin banyak orang nge-search nama brand saya, artinya brand saya makin dikenal dong, brand saya makin nilainya makin besar. Lalu saya benchmarking atau membandingkan dengan brand lain, dengan kompetitor sejenis, kompetitor tidak sejenis dan seterusnya. Jadi saya tahu posisi saya di mana, itu penting sekali. Lalu yang kedua ya untuk lihat atensi pasar. Kalau ini untuk ngecek misalkan jilbab pelangi itu jilbab pelangi apa ya? Jilbab diamond misalkan trennya lagi naik apa lagi turun dan seterusnya. Cuma sejujurnya saya jarang sih baca dari Google ya karena saya lebih baik langsung ke Shopee aja atau langsung ke Lazada. Itu beda-beda, terserah. Di sini cuman mau menjelaskan gimana cara pakainya. Oke, kita langsung praktek. Jadi teman-teman harus punya akun Google Ads ya, dan untuk pakai Google Keyword Planner tuh nggak harus bayar kok. Jadi yang penting teman-teman bikin akun aja dulu. Cara bikinnya gimana nggak akan saya jelaskan karena nggak bisa diulang ya, karena akun saya sudah ada. Teman-teman silahkan bikin akun Google Ads. Nanti kalau tampilannya udah seperti ini, kalau akun baru ya tentu nggak ada ini. Ini adalah performa iklan saya. Intermezzo dikit, ini pemakaiannya jauh di bawah Shopee untuk Google Ads saya tiap bulannya. Shopee mungkin ini seper 10, seper 20 ya. Pokoknya jauh di bawah Shopee untuk pemakaian Google Ads saya. Lalu masuk ke tools dan setting di atas ini. Kalau yang pakai Google Ads-nya bahasa Indonesia ikuti tata letaknya aja ya. Lalu di sini cari ada ada keyword planner di bawah planning. Klik aja di situ. Lalu di sini ada tulisan discover new keywords. Klik aja yang ini ya, gambar lampu. Lalu masukkan teman-teman mau ngecek keyword apa. Nah, saya contohin keyword brand saya ya, yaitu baju Yuli. Ini domainnya atau websitenya kosongin aja, lalu klik get results. Nah, ini adalah volume search orang yang nge-search baju Yuli di Google Search ya. Pastikan ininya lokasinya Indonesia di atas ini, karena kalau lokasinya Amerika kan bukan target pasar ya. Tapi kalau memang teman-teman target pasarnya dunia ya sesuaikan aja lokasinya. Lalu ini bisa kita atur tanggalnya, misalkan saya mau all available, artinya dari pertama kali saya bikin baju Yuli. Oh enggak, dari 2017. Sebenarnya saya bikin baju Yuli dari 2016, awal 2016. Jadi yang ada di data Google adalah seperti ini. Ini artinya eh, tiap bulan itu sekian orang yang nge-search baju Yuli di Google Search. Ini misalkan bulan September 2021 ada sekitar 370 orang nge-search baju Yuli dan 287-nya itu dari HP, sisanya dari desktop, dari tablet dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilihat ada lonjakan, lonjakan, lonjakan. Ini adalah lebaran karena memang saya untuk brand baju muslim tuh lebaran tuh memang untuk nyari cuan ya. Ini 2018 lebarannya Mei, 2019 lebarannya Mei juga. Terus 2020 Mei juga, 2021 Mei, April ke Mei dan seterusnya. Ini saya bisa menilai brand saya. Lalu saya bisa input brand saya yang lain, misalkan Muslim More. Klik get results. Nah, di bawahnya ada Muslimor, arahin aja mouse teman-teman ke situ. Lalu di sini ada brand value-nya atau ada volume search-nya. Bisa lihat jauh di bawah baju Yuli ya. Jadi per bulannya paling cuma 40 orang, 10 orang, 20 orang yang ngelihat
atau nge-search kata kunci Muslimor di Google Search. Nah, kalau kita bandingkan dengan Google Trend, nah bisa dilihat kalau saya sudah input baju Yuli di Google Trends dan hasilnya itu kayak gini. Ini nggak terlalu representatif menurut saya karena memang aslinya traffic source di Google Analytics itu memang banyak dari Google Search juga. Nggak banyak banget sih, cuman ya lumayan lah. Kurang lebih memang seperti segini per bulannya. Apakah ini besar atau kecil? Ini kecil teman-teman. Karena brand saya belum belum sebesar katakanlah brand yang kita kepoin misalkan brand apa ya? Brand kopi ya. Saya suka sama Kapal Api. Bukan suka minumnya tapi keren aja brand ini. Kita bisa bandingkan Kapal Api dengan Koma misalkan yang lagi ngetren sekarang adalah Kopi Gajah. Lalu yang tren lagi yang banyak orang pakai minum tuh Indo Cafe misalkan. Lalu misalkan apalagi ya Good Day. Nah, ups, maaf. Indo Cafe Good Day. Lalu klik get results. Tunggu sejenak. Nah, di atas ini total dari semua keyword yang teman-teman masukkan tadi, yang tadi saya masukkan ini totalnya, tapi di bawah ada satuannya. Nah, bisa dilihat ini Kapal Api orang yang nge-search-nya sampai 20.000 orang. Ini orang yang nge-search aja, belum orang yang minumnya ya. Lalu Kopi Gajah, brand baru tuh lihat dia baru bikin mungkin di 2018 dan seterusnya. Tiba-tiba ada lonjakan di Maret 2021, mungkin endorse artis terkenal nggak tahu. Lalu Indo Cafe juga masih di bawah Kapal Api ya. Kapal Api rata-ratanya di 8.100, ini Indo Cafe 4.400. Ini Good Day tinggi sekali ya. Saya nggak tahu ini karena namanya generik. Nah, hati-hati teman-teman. Ini mau saya bahas di sini. Hati-hati untuk yang brandnya keyword generik seperti Good Day tadi kan keyword generik ya. Jadi orang mungkin aja nge-search Good Day itu untuk bahasa Inggris bukan untuk kopi. Jadi itu akan blur hasilnya. Dan yang penting untuk metode ini adalah metode benchmarking. Jadi brand Anda dengan brand kompetitor mana sih yang lebih besar nilai value-nya, nilai value brandnya. Dan kemungkinan besar makin besar orang nge-search di Google tentang brand Anda, semakin besar juga orderan. Sepengalaman saya seperti itu. Lalu Anda juga bisa explore lagi terserah misalkan teman-teman mau riset produk, apakah jilbab segi 4 lebih banyak dicari daripada jilbab instan dan seterusnya, itu silahkan explore aja. Kalau saya pribadi jarang menggunakan itu di Google Keyword Planner karena saya lebih suka di Shopee aja karena langsung jelas, bisa langsung eksekusi karena budget iklan saya pun memang besarnya di Shopee. Nah, kalau di Google Keyword Planner ini setelah kita search bisa langsung kita iklanin. Itu kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, sekian aja tutorial ini dan tips ini. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.